Haleluya, Shalom. Senang berjumpa dengan teman-teman semua melalui video ini. Saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah datang menguatkan, memberkati hidup saya. Doa saya supaya firman Tuhan ini juga datang menguatkan, menghibur, memberkati kehidupan teman-teman semua yang ada dimanapun berada. Haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di Paskah ini bagi teman-teman semua. Haleluya. Ada dua hal yang Tuhan bagikan untuk saya di Paskah ini. Dan saya rindu juga membagikan dua hal ini kepada teman-teman semua. Yang pertama, kebenaran di balik kebangkitan. Kebenaran di balik kebangkitan. Dan yang kedua, usaha kita ketika kita telah menerima kebangkitan. Usaha kita ketika kita telah menerima kebangkitan. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Garis bawahi, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangung-mangung karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan mereka menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Garis bawahi itu saudara, dari antara orang mati. Mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Garis bawahi lagi, ia telah bangkit. Garis bawahi lagi kata itu. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Garis bawahi, dan akan bangkit pada hari ketiga. Ayat ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ketika malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, maka teringatlah mereka bahwa Yesus pernah berkata, dia harus ditangkap, dia harus disalibkan, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Haleluya. Satu kabar yang luar biasa, satu kabar yang begitu dahsyat, begitu heran, begitu luar biasa datang kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap, saya berdoa kebenaran ini juga memberikan pengharapan bagi teman-teman semua bahwa Yesus Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar juru selamat, sehingga dia berkata, aku jalan, aku kebenaran, dan akulah kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang membuat saya yakin bahwa Tuhan saya adalah benar-benar Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang sama seperti Yesus saya. Kenapa saya berani katakan bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang adalah Tuhan dan Juru Selamat selain Yesus Kristus Tuhan kita? Karena apa saudara? Karena dia berani menentukan kapan dia mati, dia berani menentukan kapan dia hidup. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Saya secara pribadi, saya tidak berani katakan hari ini saya mati, hari ketiga saya bangkit. Kenapa saudara? Karena saya tahu kapasitas saya tahu siapa diri saya. Tapi Yesus, dia berani tentukan kapan dia mati, dia berani tentukan kapan dia bangkit. Karena apa saudara? Karena dia tahu kapasitasnya dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, sehingga tidak ada yang dapat membatasi dia. Bahkan maut sekalipun tidak bisa berkuasa. Ketika dia tentukan dia harus bangkit hari ketiga, maut tidak berkuasa atasnya. Maut tidak bisa bilang jangan 3 hari, 4 hari, nggak bisa. Tapi ketika dia tentukan 3 hari, maka 3 hari dia bangkit. Haleluya. Ini kabar yang luar biasa. Oh, Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang lain sama seperti Tuhan kita. Sehingga berbahagialah kamu yang percaya kepadanya. Kamu tidak akan pernah dipermalukan karena kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada saudara yang mulai bimbang, mulai ragu kepada Yesus, mari mulai percaya kembali kepada dia, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dia telah menang atas maut, dia telah bangkit dari antara orang mati, dia telah menyatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut apapun yang terjadi belakangan ini. Tetap percaya kalau maut saja dia kalahkan, maka dia mampu menolong, dia mampu memberikan, dia mampu mencukupkan segala sesuatu yang kita perlu. Jangan bimbang, jangan ragu, tetap berharap, tetap percaya dia akan lakukan kebangkitan itu dalam kehidupanmu secara pribadi. Haleluya. Dan poin yang kedua, yaitu usaha kita ketika kita telah menerima kebangkitan. Ketika Tuhan ajar saya tentang kebangkitan itu saudara, ketika Tuhan bangkit, Tuhan pergi mencari murid-muridnya yang telah meninggalkan dia. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan mencari murid-muridnya yang sedang ketakutan.
Ketika Tuhan bangkit, dia pergi mencari murid-muridnya yang sedang bersembunyi. Dia datang kepada mereka, dia menunjukkan dirinya kepada mereka, dan dia berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku telah bangkit. Haleluya. Ketika Tuhan katakan itu, ketika saya baca firman Tuhan itu dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, dalam Yohanes pasal 20 ayat 24, ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus berkata, lihatlah tanganku yang berlubang paku, cucukkanlah jarimu agar engkau percaya bahwa aku telah bangkit. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saudara, yang Tuhan ajar buat saya seperti ini. Ketika dia bangkit, dia mencari murid-muridnya yang terhilang. Ketika dia bangkit, dia mencari mereka yang telah melarikan diri. Ketika dia bangkit, dia mencari mereka yang ketakutan. Ketika dia bangkit, dia mencari mereka yang bimbang. Ketika dia bangkit, dia mencari mereka yang putus asa. Ketika Yesus bangkit dalam hidupmu, ketika kamu telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah kamu mencari orang-orang yang terhilang? Sudahkah kita sama-sama mencari orang-orang yang sedang bimbang? Sudahkah kita mencari mereka yang sedang ketakutan? Sudahkah kita mencari mereka yang sedang putus asa? Banyak orang di luar sana sedang putus asa, sedang membutuhkan Yesus dalam kehidupanmu. Dan ini saatnya, kalau Yesus pergi mencari murid-muridnya yang terhilang, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita pergi mencari mereka yang terhilang bagi Tuhan? Haleluya. Saya mau katakan bagi teman-teman, ini satu kabar sukacita, kabar yang luar biasa. Kita harus mencari mereka yang terhilang. Karena apa, saudara? Besar upah yang menanti ketika kita pergi memberitakan kabar baik itu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 berkata seperti ini, saudara, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jangan sampai keselamatan itu hanya untuk kita, tapi biarlah keselamatan itu kita bagikan kepada orang lain yang belum menerimanya. Ayat yang ke-14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jika tidak ada yang mencari mereka? Seperti Tuhan mencari murid-murid, maka inilah tugas kita untuk mencari mereka juga yang terhilang. Haleluya. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kita telah diutus, kita telah dipanggil untuk pergi memberitakan kabar baik itu. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Puji Tuhan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya berdoa kepada teman-teman semua yang ada dimanapun berada, supaya kamu rindu untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang kamu jumpai, kepada setiap orang yang terhilang, kepada setiap orang yang belum percaya. Mari beritakan kabar baik itu kepada mereka. Ingat, kalau kamu katakan kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu tidak fasih berbicara, kamu tidak lancar dalam berkata-kata, kamu tidak pandai dalam merangkaikan kata-kata, dengarkan ini baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa Dia menghembuskan, Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Roh Kudus adalah roh keberanian, roh yang memampukan, roh yang menguatkan kita. Roh Kudus juga yang akan menyertai bibir mulut kita. Roh Kudus yang akan menyertai lidahmu untuk engkau berkata-kata. Jangan engkau takut ketika engkau punya hati rindu untuk memberitakan kabar baik itu. Roh Kudus yang akan menyertai kita, Dia yang akan memampukan kita, dan kita akan dapat berkata-kata bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan dirimu berdiam. Carilah jiwa untuk Tuhan, bawalah mereka kepada keselamatan itu, dan biarlah kita akan berjumpa bersama-sama di dalam kerajaan sorga, memuji Tuhan di tempat yang indah, karena kita telah mencari mereka yang terhilang. Mari punya kerinduan yang luar biasa ini, pergi mencari mereka yang terhilang dalam kehidupan ini. Haleluya. Saya berdoa bagi teman-teman semua yang ada dimanapun berada, supaya kita punya kerinduan untuk bermisi, untuk pergi mencari mereka yang terhilang. Kabar baik bagi kita, kebangkitan Kristus mengajar kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus pergi memberitakan Injil. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tujuan kita hidup di dalam dunia ini untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.